Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar mengenai determinan. Determinan dari sebuah matriks bujur sangkar A yang ordonya n itu adalah jumlah dari semua n faktor hasil kali bertanda dari elemen-elemen matriks A tersebut. Dengan sebagai lambangnya, misalkan saya punya matriks A, maka determinan matriks A itu boleh ditulis begini atau boleh ditulis seperti ini. Boleh ya, boleh. Ini bukan harga mutlak tapi merupakan lambang dari determinan, atau mau nulis determinan A, boleh. Misalkan saya punya matriks A-nya itu ukurannya 2 kali 2 ya. Berarti dia ada A11, A12, A21, dan A22. Nah, gimana cara mencari determinan matriks A? Determinan matriks A itu berarti ini diagonal utamanya dikurangi yang baliknya A11 dikali A22 dikurangi A12 kali A21. Nah, ini seperti ini. Kemudian kalau misalkan saya punya matriks B ukurannya 3 kali 3, 3 kali 3 itu berarti 3 baris dan 3 kolom. Nah, ini elemen-elemennya A, 2, 3. Nah, gimana cara mencari determinan matriks B? Ini boleh gini, boleh nulis gini ya, boleh sekali. Sama dengan, nah, ini berarti perhatikan nih, ini diagonal utama ya. Ya, harusnya ini ada lagi, tapi berarti kita harus pakai bantuan. A21, A31, 12, dan A32. Nah, berarti pertama ini A11 kali A22 kali A33. Nanti ditambah. Nah, selanjutnya yang ini. Nah, kemudian itu berapa? Itu A12, A33, A31 ditambah, panjang nih ya. Oke. Ditambah berapa ini? Ditambah satunya lagi ini. Ya. Berarti dia A13, A21, A32. Nah, ini tutup kurung nih. Kemudian dikurangin. Saya nulisnya di bawahnya aja ya. Dikurangi sebaliknya, berarti ya. Ini sama ini. Oke. Yang warna pink. Berarti A31, A22, A13 ditambah A32, A23, A11 ditambah A33, A21, A12. Nah, ini rumusnya ya, rumus dari determinan. Oke. Nah, misalkan kita langsung ke contoh saya. Contoh soalnya itu saya punya A 2, 4, 3 ya. Ini maksudnya 3. Atau kita ganti 5 aja ya, biar ininya. Nah 2, 4, 5, dan min 1. Maka determinan A itu berapa? 2 kali min 1 dikurangi 4 kali 5 sama dengan 2 kali min 1
min 2 dikurangi 20. Berarti determinan matriks A itu min 22. Sekarang kalau misalkan saya punya matriks B, ini 3 kali 3 ya. Berarti gimana tadi caranya? Oke, kita pakai bantuan dulu. 1/3 min 2, 2, 4, 0. Kita pakai bantuan ya. Ini kali ditambah ini ditambah ini. Oke, kita tulis dulu. 1 kali 4 kali 0 ditambah 2 kali min 1 kali min 2 ditambah 0 kali 3 kali 0 dikurangi. Teman-teman kalau bukunya lebih panjang boleh ya sampai ke sana. Boleh. Tapi saya ini nulis di bawah. Gak apa-apa, dikurangi yang warna pink sekarang. Berarti min 2 kali 4 kali 0 ditambah 0 kali min 1 kali 1 ditambah 0 kali 3 kali 2. Oh, yang belakang banyak nolnya ya. Ini 1 kali 4 kali 0 jadi 0. Ini min 1 kali min 2 itu 2, 2 kali 2 itu 4. Ini tambah 0 dikurangi 0 ya. 0 tambah 0 tambah 0. Berarti 4 dikurangi 0. Determinan matriks B itu adalah 4. Nah, cara yang demikian itu disebut cara Sarus ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat determinan. Sifat yang pertama itu determinan A itu akan sama dengan determinan A transpos ya. Misalkan di sini saya punya determinan A yang tadi udah kita cari. Sekarang coba kita cari A transposnya ya. A transposnya berarti apa? 2, 5, 4, dan min 1. Nah, berarti determinan A transpos itu sama dengan 2 kali min 1 min 2 ditambah 2 kali min 1 min 2 dikurangi 5 kali 4, maksudnya begini ya. Jadi min 2 min 20 sama dengan min 22. Sama ya A dan A transposnya. Kemudian misalkan sifat determinan yang kedua itu kalau ada determinan dari perkalian dua matriks yaitu matriks A dan B, maka determinan A kali B, determinan matriks AB itu akan sama dengan determinan matriks A dikalikan determinan matriks B. Ya, nanti boleh dicoba. Kemudian untuk sifat yang ketiga, ini tanda ya. Tanda determinan berubah apabila dua baris atau kolom ditukar tempatnya. Misalkan saya punya matriks A, 2, 5, 0, 3, 2, 1, 1, 2, 4. Perhatikan matriks B. Itu kan baris pertama dan baris kedua ditukar ya. Yang di A itu tadinya 2, 5, 0 di baris pertama. Jadi di matriks B itu dia berubah di baris kedua. Ini kan A dan B ini tukar baris ya. Baris pertama dan keduanya, maka determinan matriks A itu akan sama dengan determinan matriks B dikalikan min 1 atau dikalikan negatif. Jadi determinan matriks A sama dengan min determinan matriks B. Kemudian perhatikan matriks A dan matriks C. Ini berarti yang kolom ketiga 0, 1, 4 ditukar dengan kolom yang pertama 2, 3, 1 ya. Gini, berarti ini juga sama, jadi berubah negatif. Berarti determinan matriks A akan sama dengan min determinan matriks C. Atau misalkan determinan matriks A-nya 2, berarti kalau begitu matriks C-nya determinan matriks C-nya jadi min 2, seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalkan nggak cuma satu baris dan satu kolom aja yang pindah, nggak cuma dua baris atau kolom aja yang ditukar, misalkan ada lagi satu kali lagi ini ditukar ke tengah misalkan ya, berarti nanti di min lagi, nanti hasilnya balik lagi, jadi determinan matriks A akan sama dengan determinan matriks B, begitu ya.
Kemudian selanjutnya untuk sifat yang ketiga adalah harga determinan menjadi K kali jika suatu baris atau kolom di dalam matriks itu dikalikan dengan skalar K. Jadi misalkan satu baris aja yang dikali ya. Misalkan saya punya matriks A itu 232, 411, 032. Misalkan baris pertama itu kan 232 ya. 232 dikalikan dengan 4, misalkan baris pertama aja yang dikali 4, berarti kan dia berubah jadi 8, 12, 8. Nah, kalau baris pertamanya ada yang dikalikan 4 gini, berarti dia determinannya juga 4 kalinya determinan A, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk sifat yang keempat, jika suatu matriks A memuat baris 0, gini 0 semua, atau kolom yang 0, misalkan di sini 0, 0, 0 gitu ya. Ada satu baris, minimal satu baris itu 0 semua atau kolomnya 0 semua, maka determinan matriks A-nya itu akan jadi 0. Apa iya? Benar apa enggak ya? Mari kita coba ya. Berarti kan yang ini 1 kali 0 kali 5, 0. Kan kalau kita mau ambil bantuan gini ya. 2, 0, 1. 1 kali 0 kali 5, 0. 2 kali 0 kali 3 tambah 0. 3 kali 0 kali 1 tambah 0 dikurangi 3 kali 0 kali 3, 0. 1 kali 0 kali 1 tambah 0. Tambah 5 kali 0 kali 2 tambah 0. Jadi 0 kurangi 0, determinan matriks A itu akan sama dengan 0. Jadi ini sifat yang keempat ya. Kemudian untuk sifat yang kelima adalah jika matriks A ordonya n kali n, maka determinan matriks KA itu rumusnya K pangkat N dikalikan determinan dari matriks A. Jadi misalkan ini saya punya contoh matriks A itu 2, 3, 4, 5. Tentukan determinan matriks 3A. Cara yang pertama, ini boleh dua cara ya, terserah teman-teman enak pakai cara yang mana. Cara yang pertama berarti boleh pakai cara biasa, teman-teman mencari matriks 3A, berarti 3 dikalikan matriks A. Berarti 6, 9, 12, dan 15. Baru nanti teman-teman mencari determinannya matriks 3A. Berarti 6 kali 15 dikurangi 9 kali 12. Berarti 90 dikurangi 108. Min 18 ya. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian gimana cara yang kedua? Cara yang kedua, teman-teman boleh pakai rumus yang ini nih, teman-teman boleh pakai rumus ini. Nah, teman-teman boleh pakai rumus itu. Nah, berarti apa kalau menurut rumus itu? Kan determinan 3A sama dengan K kali N. Berarti apa? Ini kan ordonya 2 kali 2 ya. Berarti N-nya kan 2, K-nya 3 kali 2 kali determinan A. Berarti di sini kita harus tahu determinan A-nya dulu. Boleh kalau kita cari mau determinan A-nya itu berapa? 2 kali 5, 10 dikurangi 3 kali 4, 12. Jadi min 2. 9 dikalikan min 2 sama dengan min 18. Hasilnya sama ya, cara pertama atau cara kedua. Mana yang cara pertama kita harus cari determinan matriks A-nya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, untuk sifat yang keenam, jika A memuat dua baris yang saling berkelipatan atau dua kolom yang saling berkelipatan, maka determinannya akan sama dengan 0. Misalkan saya punya contoh matriks A 6, 12, 2, dan 4. Nah, ini coba perhatikan, baris pertama kan 6, 12, baris kedua 2 dan 4, berarti baris kedua itu sepertiganya ya, atau misalkan baris pertama itu 3 kali lipatnya baris kedua, berarti coba kita cari determinannya matriks A, itu berarti apa? 6 kali 4 dikurangi 12 kali 2, jadi kan 24 kurangi 24, hasilnya 0, jadi sama ya kayak sifat yang ke-6. Kita coba sekarang latihan ke soalnya ya. Misalkan saya punya matriks C ini dan matriks D ini, tentukanlah determinan dari matriks C dan juga matriks D. Cara pengerjaannya sama kayak yang tadi saya sudah jelaskan. Untuk yang pertama, kita mau cari determinan matriks C. Determinan matriks C itu berarti
Apa ini? 4 dikalikan setengah dikurangi 3 dikalikan min 2 gitu ya. Berarti determinan 4 kali setengah itu 2 dikurangi min 6, berarti hasilnya 8. Itu untuk determinan matriks C. Sedangkan untuk determinan matriks D itu apa? Kita boleh pakai bantuan di sini nih. Kita pakai bantuan 1, 4 sepertiga 3 min 1 min 2. Terus boleh gini ya, set nanti set gitu. Oke, berarti 1 kali 5 kali min 2. Saya tulis lagi barangkali masih ada yang belum paham. Ditambah berapa? 2. Ini melewatin garis nggak apa ya. 2 kali min 1 kali sepertiga ditambah 3 kali 4 kali min 2 kurung besar dikurangi, karena balikan yang gini, 3 kali 5 kali sepertiga ditambah 0 kali min 1 kali 1 ditambah min 2 kali 4 kali 3. Oke, 1 kali 5 kali min 2 min 10 min 2 kali sepertiga jadi min 2/3 min 12 kali min 2 min 24 dikurangi 3 kali 5 kali sepertiga jadi 5 tambah 0 min berapa nih? 2 kali 4 kali 3 min 24 ya. Nah, berarti di sini min 34 min 10 min 24 ke min 34 min 2/3 min 5, boleh ini langsung 5 kurangi 24 jadi min 19 ya. Boleh, biar mirip nulisnya nggak kepanjangan. Jadi min 19. Kalau mau dibuka kurungnya jadi min 34 tambah 19 kurangi 2/3 min 34 tambah 19 jadi min 15 min 2/3. Ini kalau dipanjangin sama-sama jadikan 3, ini min 45 min 2 jadinya min 47/3. Gitu ya hasil akhirnya ya. Nah, itu untuk pencarian matriks C dan matriks D. Kalau misalkan nih saya punya contoh lain, diketahui matriks B ini kan matriks ukuran 2 kali 3, kemudian matriks C-nya berarti untuk bisa dikalikan C-nya harus ukuran 3 ya, 3 kali titik-titik, 3 kali 2 deh, 1, 0, 4, 2, min 1, 3, misalkan gini ya kan, berarti kan ini 3 ke sini, jadi dia bisa ya. Oke, nah ini kan tadi ada rumus. Nah, ini sekarang cari determinan BC. Kira-kira determinan BC ada atau enggak? Kalau misalkan sesuai rumus tadi kan ada ya, rumus itu determinan BC itu artinya determinan B dikali determinan C. Itu berlaku kalau determinan B-nya itu matriksnya bujur sangkar dan C-nya juga matriksnya bujur sangkar. Itu boleh tuh determinan B dikali determinan C. Tapi kalau kayak gini kan dia B-nya bukan bujur sangkar ya, tapi dia persegi panjang. Dia juga ke bawah persegi panjang juga. Jadi ini nggak bisa langsung pakai rumus determinan B dikali determinan C gitu. Ntar ini 15, ininya kemana? Nggak ada lagi kan diagonal utamanya. Sininya nggak ada. Berarti kalau kayak gini, kalau kita nemuin soal yang ternyata B dan C-nya itu bukan matriks bujur sangkar, terus ditanyain determinan BC, ya udah berarti kita harus kalikan dulu. Kita kalikan matriks BC. Berarti apa matriks BC kalau kita kalikan?
1 kali 1 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 4 ya. Baris pertama kali kolom yang pertama, dan baris pertama kali kolom yang kedua. Di sini 1 kali 2 ditambah 2 kali min 1 ditambah 3 kali 3. Oke, kemudian baris kedua kali kolom pertama, 4 kali 1 ditambah 5 kali 0 ditambah min 1 kali 4. Kemudian baris kedua kali kolom kedua, berarti 4 kali 2 ditambah 5 kali min 1 ditambah min 1 kali 3 ya, kelihatan ya. Oke, hasilnya 1 tambah 0 1 tambah 12 jadi 13. Yang bawah itu 4 tambah 0 4 dikurangi 4 jadi 0. Yang sebelah sini 2 ditambah min 2 kan 0 tambah 9, 3 kali 3 kan 9 ya. 8 kurangi 5 jadi 3 dikurangi 3 jadi 0 deh. Oh, ternyata matriks ini ukuran BC-nya udah betul, dia matriks bujur sangkar 2 kali 2. Berarti kita tinggal cari determinan BC. Determinan BC itu 13 kali 0 dikurangi 0 kali 9. Berarti 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Boleh nggak Bu determinan sama dengan 0? Boleh. Determinan itu boleh sama dengan 0. Nggak masalah ya. Nanti yang nggak bisa itu kalau misalkan inverse, kita cari inverse terus kita pakai yang determinan ini. Kalau determinannya 0 maka inverse-nya nggak ada, seperti itu. Jadi kalau untuk determinan sama dengan 0 itu diperbolehkan. Oke? Nah, oke, cukup sekian materi kita kali ini. Insya Allah nanti saya kasih latihan ya. Mari kita diskusikan bersama di classroom, di e-learning maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.